Jadi serigala paling bijaksana itu adalah serigala yang membunuh Nabi Yusuf. Dia bunuh Yusuf, dia makan Yusuf, tapi bajunya tidak dia robek. Jadi mungkin dibuka pelan-pelan. Begitulah kriminal. Kejahatan tidak mungkin datang dengan sempurna, pasti ketahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyil huda wa 'ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Darussalam Kota Wisata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengizinkan kita untuk sama-sama belajar mentadabburi ayat-ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya. Dan kita masih melanjutkan seri kisah-kisah Al-Quran. Hari ini insyaallah bersama kisah panjang ya, dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ini mungkin tidak seperti kisah-kisah sebelumnya yang butuh 3 pertemuan, 4 pertemuan gitu. Tapi ini mungkin lebih 10 pertemuan. Sebab pelajaran-pelajaran yang terdapat di dalam kisah Yusuf alaihissalam ini sungguh luar biasa. Dan banyak sekali keunikan-keunikan karakteristik yang cuma terdapat di dalam kisah Yusuf alaihissalam, sehingga setiap kata, setiap kalimat, setiap penggalan episode-episode di dalam kisahnya mengandung pelajaran yang luar biasa bagi kita. Maka tidak heran kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini sebagai ahsanal qasas, atau kisah paling baik di dalam Al-Quran. Jadi the best story di dalam Quran itu adalah kisah Yusuf alaihissalam. Dia berbeda dengan kisah Nabi Musa alaihissalam yang menyebar di hampir seluruh Al-Quran. Kita kalau buka setiap surah di dalam Al-Quran itu hampir selalu ada kisah Nabi Musa alaihissalam. Mulai dari juz 1 itu surat Al-Baqarah sampai juz 30 ya, surah Sabbih isma rabbikal a'la itu bercerita tentang Nabi Musa alaihissalam. Tetapi kisah Yusuf Allah Subhanahu wa taala kumpulkan dalam satu surah yang dari awal sampai akhirnya hanya bercerita kisah Yusuf. Seolah-olah kalian jangan menoleh kepada kisah lain ketika kalian mengikuti episode demi episode dalam cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Mari kita kenalan dulu tentang surah ini secara umum, tentang kapan dia diturunkan, dan kenalan dengan tokoh yang ada di dalam surah ini. Saudara, surah Yusuf ini menarik sekali, sebab dia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sedang berada di bawah titik nadir perjuangan. Nabi sedang dalam keadaan sedih, dirundung kedukaan pada tahun 10 kenabian ketika wafat istrinya Khadijah dan pamannya Abu Talib. Allah Subhanahu wa taala
menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dua hal. Yang pertama adalah dengan Isra dan Mi'raj. Yang kedua adalah dengan kisah Yusuf. Subhanallah, luar biasa sekali. Ada hubungan apa? Formula apa yang terdapat di dalam surah Yusuf ini yang menjadi penghibur pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lihat bagaimana di akhir surat Hud, satu surah sebelum surah Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin." Kenapa Allah kisahkan cerita tentang rasul-rasul sebelum Nabi? Untuk menetapkan hati Nabi, membuat jiwa Rasulullah SAW itu tangguh, kuat, dan kebenaran membuat perjuangan ini kokoh, dan dia menjadi mau'izah serta pengingat bagi orang-orang yang beriman. Saudaraku, setiap kali kita memulai kisah baru di dalam Al-Quran, dalam seri kuliah Al-Quran, kisah Al-Quran ini, saya selalu ingatkan bahwa setiap Anda membaca ayat-ayat yang berkenaan dengan kisah-kisah, maka yang pertama kali harus lahir di dalam benak kita adalah apa tujuan Allah mengisahkan cerita ini. Cara berinteraksi dengan Al-Quran harus benar, supaya Al-Quran benar-benar dapat mengubah kehidupan menjadi jalan cahaya bagi siapapun yang ingin menerangi kehidupannya di dunia dan di akhirat. Kita mesti bermuhasabah kalau sekiranya Al-Quran tidak membawa dampak besar dalam kehidupan kita. Apa yang salah antara hubungan kita dengan Al-Quran? Bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran? Sebab Al-Quran yang kita bacakan ini, ayat-ayatnya, surah-surahnya adalah ayat-ayat yang sama yang dibaca oleh Salahuddin Al-Ayyubi, yang menjadi energi dapat membebaskan Al-Aqsa. Adalah Al-Quran yang sama yang dibaca oleh Muhammad Al-Fatih, yang dapat membebaskan Konstantinopel. Adalah Al-Quran yang sama yang dibaca oleh Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad, yang dapat membebaskan Eropa Barat sampai ke selatan Perancis. Adalah Al-Quran yang sama yang dibaca oleh Qutaibah bin Muslim, yang menaklukkan negeri-negeri di Asia Timur. Apa yang bisa kita lakukan dengan Quran yang sama seperti yang dilakukan oleh para pahlawan-pahlawan itu? Jangan sampai ketika kita membaca janji-janji Allah di dalam Al-Quran, kita berkata, kenapa janji Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak tepat? Kenapa Allah tidak menepati janji itu? Apakah janji Allah yang tidak tepat, atau apa yang kita lakukan masih jauh dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Saudaraku, Allah ketika berkata, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, kewajiban kami, kata Allah, untuk membantu orang-orang yang beriman. Lalu kita berkata, kenapa Palestina selalu diserang, dijajah? Kenapa Allah tidak membantu? Kenapa pertolongan Allah tidak datang? Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menepati janjinya? Atau ada penghalang dari perilaku kita sehingga pertolongan Allah belum datang?
Demi Allah, zawalul kauni ahwanu 'ala Allah min alla yuhaqqiqa wa'udahu lil mu'minin. Hancur lebur alam semesta ini lebih mudah bagi Allah daripada dia tidak menepati janjinya kepada orang-orang mukmin. Maka kita butuh membaca sejarah, membaca kisah, biar kita tahu bagaimana cara Allah berinteraksi dengan kehidupan, dengan makhluk, dengan manusia. Sebab tahu riwayat sejarah adalah cara yang paling tepat untuk melihat inti persoalan dan solusi yang tepat dalam mengurai persoalan-persoalan itu. Kita kalau datang ke dokter, dokter nggak langsung ujuk-ujuk ngobatin kita, tidak. Dokter akan tanya dulu riwayat. Dokter akan tanya dulu sejarah masa lalu kita. Ada tidak dari keluarga yang pernah sakit ini? Ada alergi dengan makanan tidak? Pernah belum sebelumnya merasakan gejala-gejala seperti ini? Ditanya bagaimana masa lalu untuk mengobati problematika hari ini. Inilah Al-Quran ketika menceritakan kisah-kisah di dalamnya. Bagaimana Khabbab bin Al-Arad datang ke Nabi SAW lalu berkata, "Ala tad'ullaha lana, ala tastansiru lana." Ya Rasulullah, kenapa enggak doain kami kepada Allah? Kenapa tidak minta pertolongan kepada Allah? Khabbab disiksa sedemikian rupa oleh majikannya Ummu Anmar. Tapi apa yang dilakukan Nabi? Nabi SAW mengingatkannya dengan kisah masa lalu agar perjuangan ini tidak lemah, agar kita tahu bagaimana sunnatullah, ketentuan-ketentuan Allah berjalan dalam kehidupan. Kita mesti melihat pada kisah-kisah sebelum itu. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kisah Yusuf pada Nabi SAW dan orang-orang mukmin ketika itu yang terhenti dakwahnya di Mekah. Jadi surah Yusuf ini semuanya makiyah kecuali 3 ayat pertama. Ada yang berkata 3 ayat pertama plus ayat ke-7 di dalam surah ini. Selebihnya makiyah, diturunkan ketika Nabi berada dalam kondisi terpuruk dalam tahun kesedihan itu. Apa tujuan Allah mengisahkan cerita ini? Intinya Allah sebutkan di ayat ke-21 surah ini. Allah berfirman, "Wallahu ghalibun." Perhatikan, ini hukum penting dalam kehidupan bagi kita yang selalu merasakan bahwa segala sesuatu berjalan di atas muka bumi ini dengan hitungan matematika. Kita selalu berpikir sesuatu itu terjadi di atas sebab-sebab sehingga kita menuhankan sebab-sebab. Tidak, kita menjalani kehidupan ini berdasarkan hukum sebab akibat, karena itu adalah aturan Allah. Tapi kita tidak pernah menuhankan sebab-sebab, karena kita tahu yang menciptakan sebab-sebab itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, untuk mendapatkan keturunan kalian harus menikah. Sebab keturunan itu baru didapatkan dengan menikah, dengan pertemuan antara sel sperma dan ovum perempuan pada masa subur. Tapi jangan menuhankan pernikahan. Banyak orang yang menikah tidak memiliki anak. Sebabnya ada, akibat tidak terjadi. Atau Allah merusak hukum sebab akibat itu. Tanpa ada sebab, Allah mampu menciptakan akibat. Allah ciptakan Nabi Isa alaihissalam tanpa pertemuan sel sperma laki-laki di ovum perempuan pada masa subur. Ini hukum sebab akibat.
cara kita damai, tenang dengan kehidupan ini, kita diperintahkan untuk berusaha semaksimal mungkin di atas hukum sebab akibat, tapi jangan sekali-kali menuhankan itu, bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan bagi Allah itu mudah. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Jangan pernah lupa, sesulit apapun kehidupan kita, apa yang kita hadapi problem dalam kehidupan ini, rumah tangga, pasangan, anak yang durhaka, tetangga, keluarga besar, urusan ekonomi, bagi Allah semua itu mudah. Jangan cuma berpikir matematika 1 tambah 1 sama dengan 2, jangan. Tapi ingat, apabila Allah telah menentukan sesuatu, Allah cukup katakan kun, maka sesuatu itu terjadi. Kalau kita faham bahwa semua ini terjadi di atas aturan, di atas kuasa, di atas kehendak, di atas ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka semua orang beriman akan sadar hal yang paling mewah dalam kehidupan adalah hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita lihat nanti dalam seluruh rangkaian episode-episode kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini. Saudaraku, lihat, bawa hukum ini dalam kehidupan kita. Allah menyebutkan tujuan dari Allah kisahkan cerita ini di ayat ke-21 ketika dia berfirman, wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan Allah selalu menang dengan rencana-rencananya, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui hal itu. Apa yang sedang kita fikirkan? Rencana apa? Siapa kompetitor? Kapan bertanding? Perhatikan, Allah mengajarkan kita dari surah Yusuf ini, ketika engkau merasa semua kekuatan tengah berpihak kepada musuh, segala sebab-sebab untuk memperoleh kemenangan hilang dalam kehidupanmu, ketahuilah bahwa wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Rencana Allah yang menang. Apa rencana manusia dalam kisah ini? Ingin menghabisi Yusuf. Yusuf tetap hidup, membuangnya ke sumur, ada yang mengambilnya dari dalam sumur, memfitnahnya dan memenjarakannya. Justru penjara menjadi awal kebangkitan Yusuf, sehingga menjadi manusia paling mulia, sukses di dunia dan di akhirat. Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Energi kehidupan banyak sekali dalam kisah ini. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dalam kondisi paling bawah, Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada Nabi Isra Mi'raj, naik ke atas biar dia melihat, Muhammad, kalau engkau sudah merasa sempit di dunia ini, coba engkau lihat kekuasaan Allah, lihat kebesaran Allah, lihat keluasan alam semesta yang diciptakan oleh Allah, betapa luasnya kekuasaan Allah itu, tidak ada artinya. Bayangkan Nabi SAW ketika naik menjauh dari bumi, dia melihat betapa kecilnya Jazirah Arab, betapa kecilnya Mekah, betapa kecilnya Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah, Syaibah, Al-Mughirah bin Syu'bah, Al-As bin Wa'il, kecil semua Muhammad. Tidak ada apa-apanya dibanding dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi saudaraku, kenapa kita selalu menganggap besar sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala? Menganggap kehidupan kita berakhir ketika berhadapan dengan sesuatu yang kita anggap kita nggak bisa hadapi itu. Kenapa? Sebab berkali-kali dalam hidup kita ini kita menyingkirkan Allah dalam kehidupan kita. Na'udzubillah min zalik. Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Musibah seseorang yang tidak kenal Allah, musibah seorang yang tidak kenal tabiat kehidupan, semuanya berada di dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah turunkan kisah ini. Subhanallah. Siapa tokoh di kisah ini?
Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan CV Nabi Yusuf dalam satu kalimat pendek. Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Seorang yang mulia, putra seorang yang mulia, cucu seorang yang mulia, cicit seorang yang mulia. Subhanallah. Lihat kisah ini ya, lihat. Yusuf, putra Yakub, putra Ishak, putra Ibrahim. Nabi, 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 nabi. Tapi bagaimana kehidupan dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam? Nabi Yusuf pernah dijual sebagai budak dengan harga yang murah di Mesir. Lihat, tidak ada yang bisa kita harapkan dalam kehidupan ini dari manusia, tidak ada. Maka fokuslah dengan penilaian Allah, fokuslah dengan standar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk siapapun yang memiliki kedudukan, punya kekayaan, selama ini dipuja-puji manusia, kita harus siapkan kondisi di mana kita tidak diistimewakan, kita tidak diperlakukan lebih dibanding yang lain, kita tidak dilibatkan, kita tidak diajak. Harus tahan mental kita dulu. Yusuf, seorang nabi yang mulia, putra nabi yang mulia, putra nabi yang mulia, putra nabi yang mulia, pernah dijual sebagai budak di Mesir. Siapa kita? Ada orang yang haus dengan pengakuan-pengakuan dan perlakuan manusia. Kemanapun dia datang, dia harus diistimewakan, tempat duduknya harus disediakan lebih. Ketika ada sesuatu, dia harus dilibatkan, segala sesuatu harus dilapor kepada dia. Jangan. Kamu ingin kesejahteraan emosi yang sesungguhnya, siapkan dirimu bahwa ini dunia. Engkau bisa jadi mendapati sesuatu respon dari orang lain yang tidak sesuai dengan dari yang engkau harapkan. Atau lebih dari itu, Nabi Yusuf ketika berada di rumahnya, Nabi Yusuf mendapatkan rencana buruk saudara-saudaranya, sehingga dia dibuang ke dalam sumur yang jauh dari keramaian, sumur yang sudah ditinggalkan orang karena tidak ada sumber airnya. Artinya kemungkinan selamat sedikit sekali. Saudara-saudaranya mengaku kepada ayahnya Yusuf dimakan oleh serigala. Coba kita lihat, Yusuf selamat dari serigala, tetapi tidak selamat dari kejahatan saudara-saudaranya sendiri. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Kita dapat mengambil pelajaran bahwa kejahatan bisa datang dari mana saja. Kita mesti waspada, jangan merasa aman. Kejahatan bisa datang dari orang yang paling engkau percaya. Kejahatan bisa datang dari orang yang paling engkau cintai. Kejahatan bisa datang dari orang yang paling dekat dengan hidupmu. Yusuf, sebagaimana dia selamat dari serigala, tapi dia tidak selamat dari saudara-saudaranya. Subhanallah. Ini kisah luar biasa sekali. Lalu bagaimana kemudian Allah mulai mengisahkan cerita ini? Saudaraku, ada beberapa fakta penting kita bocorkan dulu sedikit-sedikit sebelum kita memulai mengikuti alur yang sangat indah. Dari mulai sejak pertama Allah mulai kisah ini, bagaimana Allah membukanya sangat indah. Tapi kita sebutkan dulu beberapa fakta menarik seputar kisah Yusuf alaihissalam. Fakta pertama adalah, walaupun surah ini dinamakan dengan surah Yusuf, tapi sebenarnya aktor utama yang menentukan jalannya kisah adalah sang ayah Nabi Yakub alaihissalam. Tetapi ayah memang kebiasaannya selalu berada di balik layar. Terkadang kita, ya, ini muhasabah buat kita semua,
memang penderitaan, cinta dan kasih sayang, pengorbanan dari ibu itu memang jauh lebih besar daripada ayah. Sampai ketika orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam nanya, siapa yang paling berhak untuk aku baktikan hidupku ini? Nabi berkata, ibumu. Lalu siapa ya Rasulullah? Ibumu. Lalu siapa ya Rasulullah? Ibumu. Baru Nabi berkata, lalu siapa? Ayahmu. Memang ibu memang lebih daripada ayah. Tetapi ini bukan berarti kita boleh mengurangi hak-hak ayah untuk kita baktikan pula. Banyak sekali kita menafikan kesyukuran, merasa bahwa ayah kita kurang berjasa dalam kehidupan kita. Jangan. Ayah memang tidak seperti ibu yang selalu hadir secara verbal, selalu hadir ketika kita butuh pada hal-hal sesuatu, langsung di depan mata kita. Tapi yang merencanakan jalannya rumah tangga, yang bekerja jauh dari kita, yang tahan untuk menahan rasa malunya, berhutang agar kita hidup layak, yang sanggup kalau perlu memotong dagingnya agar kita ini tetap makan, itu ayah. Jangan kufur nikmat, tidak merasa bahwa kalau ayah saya jasanya tidak sebesar ibu saya. Jangan. Ayah luar biasa. Bagaimana ketulusan ayah dalam mendidik luar biasa. Sebab itu di dalam surah Yusuf ini begitu menonjol peran ayah dalam banyak konflik yang terjadi di dalam kehidupan. Misalnya Nabi Yusuf ketika bercerita kepada ayahnya tentang mimpinya, Nabi Yusuf alaihissalam memperoleh nasihat dari ayahnya. Nak, jangan ceritakan mimpi ini kepada saudara-saudaramu, sebab nanti mereka merencanakan keburukan untukmu. Nabi Yakub tahu dengan kondisi keadaan di rumah, bagaimana abang-abangnya Yusuf sebenarnya tidak nyaman ketika Yusuf diperhatikan lebih oleh Nabi Yakub. Nabi Yakub bukan tidak adil dengan anaknya, bukan. Nabi Yakub memang lebih perhatian kepada Yusuf sebab Yusuf masih kecil, sementara yang lain sudah dewasa. Dan ibu Nabi Yusuf sudah wafat, beda dengan ibu mereka. Jadi Nabi Yusuf saudara kandungnya cuma satu, Bunyamin. Yang lainnya adalah saudara seayah. 10 orang saudara seayahnya. Tetapi itu tetap menjadi celah bagi setan untuk membisiki saudara-saudaranya bahwa ayah kalian itu tidak adil. Padahal yang bantu ayah kalian itu, yang bantu perekonomian keluarga adalah kalian. Kenapa Yusuf yang diistimewakan? Lihat, Nabi Yakub memberikan langkah antisipatif. Nak, jangan ceritakan mimpimu ya nak. Subhanallah. Memang ada adab dalam bermimpi yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis Bukhari ya, nomor 7044 itu. Nabi cerita tentang mimpi, ar-ru'ya al-hasanatu minallah. Mimpi yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian melihat sesuatu yang kalian sukai dalam mimpi, maka jangan ceritakan kecuali kepada orang yang kalian cintai. Karena ada peluang bagi setan bermain pada sifat hasud, sifat iri yang dimiliki oleh manusia. Ketika kita bicara tentang kisah dua putra Adam dulu, 1 tahun lebih sudah kita bicara tentang itu. Akhlak apa yang mencelakakan itu? Akhlak iri. Iblis dikeluarkan dari surga, padahal dia adalah makhluk yang sangat taat di bumi. Tidak ada bagian-bagian dari permukaan bumi ini kecuali dia pernah sujud kepada Allah, sehingga dia diangkat hidup bersama para malaikat di surga.
Tetapi ketika Allah mengumumkan bahwa Dia menciptakan manusia sebagai khalifah, ada rasa iri dalam dirinya. Kenapa bukan aku? Kenapa Adam? Lalu dia menolak perintah Allah untuk bersujud hormat kepada Adam. Karena apa? Dengki. Awal dosa yang dilakukan di langit adalah dengki. Lalu ketika Allah bercerita tentang Qabil dan Habil, kenapa sampai Qabil akhirnya membunuh Habil? Karena dengki. Kenapa kurban Habil diterima, kurban dia tidak? Hati-hati dengan sifat dengki. Kenapa saudara-saudara Nabi Yusuf tega untuk mencoba membunuh Nabi Yusuf alaihissalam? Kenapa? Karena sifat dengki. Betullah ketika Nabi berwanti-wanti kepada umatnya, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun naral hatab. Hati-hati dengan sifat dengki, sebab dia memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Hangus, hilang semua. Segala keletihan, segala harta yang kita keluarkan tidak ada artinya kalau kita merusaknya dengan kedengkian. Saudaraku, kedengkian ini berbahaya. Kenapa? Sebab kita sedang merusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara sekilas kita melihat iri itu, dengki itu, kalau kita tidak suka dengan seseorang, akan kebaikan, kenikmatan, keluasan hidupnya, seolah-olah itu masalah kita dengan dia. Padahal tidak. Kita sedang bermasalah dengan Allah. Sebab yang memberinya nikmat, keluasan, kesenangan adalah Allah. Lalu kita tidak suka dengan keputusan Allah. Kita protes dengan ketetapan takdir. Kenapa dia diberi, saya tidak? Itu bukan urusan dia sama sekali, tapi itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Qabil berkata, qala la aqtulannak, aku pasti akan membunuhmu, kata Qabil kepada Habil. Habil segera menjawab, ini bukan urusanku denganmu, bukan. Ini urusanmu dengan Allah. Apa jawaban Habil? Qala innama yataqabbalullah minal muttaqin. Kata Habil, Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Kamu jangan salahkan aku dong. Kenapa kurbanku diterima, kurbanmu tidak? Ini bukan masalahmu denganku, tapi masalahmu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Apa saja yang kita lakukan jadi percuma kalau kita menyimpan dengki, iri dalam kehidupan kita. Bahaya sekali iri ini. Kenapa? Sebab dia tidak pandang dengan pendidikan seseorang, dia tidak pandang dengan profesi seseorang. Siapapun bisa terkena. Ustadz sesama ustadz saling dengki bisa. Dokter sesama dokter, insinyur sesama insinyur, perempuan dengan sesama perempuan, semua profesi yang sama itu. Kenapa kita dengki? Karena kita merasa kita setara. Itu dengki. Anda dengki tidak dengan kekayaan Cristiano Ronaldo misalnya? Tidak. Karena memang bukan tahap kita, udah kelasnya udah beda sudah. Tapi dengan teman kantor, kenapa mobilnya lebih bagus? Kenapa karirnya lebih cemerlang? Kenapa bisnis tetangga kita lebih maju? Karena ada perasaan bahwa aku ini sebenarnya setara dengan dia, maka dia tidak boleh naik di atasku. Nggak boleh. Ini bahaya iri. Nabi Yakub di awal kisah menentukan perannya bagaimana bersikap dalam kehidupan. Atau lihat bagaimana kisah ini berjalan dipengaruhi oleh sikap Nabi Yakub, walaupun secara kecelakaan, bukan direncanakan. Kapan itu? Ketika saudara-saudara Yusuf minta izin kepada ayahnya, ayah, izinkan Yusuf ini pergi main-main dengan kami, jangan selalu bersama engkau ayah. Nabi Yakub berkata, aku takut, ya,
qala inni la yahzununi an tazhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum anhu ghafilun, di ayat ke-13. Kata Nabi Yakub, aku takut nanti dia dimakan serigala. Kalian lagi main-main, kalian tidak perhatikan dia dimakan serigala. Rupanya ketakutan itulah yang terjadi. Jadi sebelumnya saudara-saudara Nabi Yusuf itu tidak terpintas dalam benaknya alasan apa yang harus mereka bawa kepada ayah mereka ketika mereka pulang tanpa Yusuf. Yang membuka celah peluang untuk itu justru ayahnya sendiri. Hati-hati mengajarkan orang lain untuk melakukan kejahatan kepada kita. Nabi Yakub sebelumnya anak-anaknya tidak terpintas, tiba-tiba dia berkata nanti dia dimakan serigala. Oh, dapat alasan. Ketika mereka pulang tanpa Yusuf, mereka berkata dimakan serigala. Subhanallah. Atau di akhir-akhir kisah ini menarik sekali, ketika Nabi Yusuf alaihissalam sudah menjadi raja di Mesir. Itu menurut para mufassir ya, Nabi Yusuf itu terpisah dengan ayahnya Nabi Yakub itu minimal 40 tahun. Selama kurun waktu itu Nabi Yakub terus menangisi Yusuf sampai buta matanya karena kering air mata. Kenapa Nabi Yakub menangisi Yusuf berpuluh tahun? Kenapa? Sebab dia memikirkan anaknya itu bagaimana hidup di tengah keterasingan jauh dari dia. Artinya Nabi Yakub sadar, Nabi Yakub tahu 100% bahwa Yusuf belum mati. Sebab orang kalau sedih ditinggalkan oleh seseorang yang dia cintai karena kematian, kesedihan itu paling cuma 1 bulan, 2 bulan gitu ya, atau 1 tahun, selesai. Sebab hukum alam sudah meninggal dunia ya biasa. Jadi kalau Yakub tahu, Yakub mengira bahwa Yusuf sudah meninggal dunia, maka kesedihan Yakub cuma 1 tahun lah paling lama. Tapi kenapa dia terus menangisi Yusuf? Karena dia sadar Yusuf masih hidup. Bagaimana keadaannya sekarang, bagaimana ekonominya, bagaimana dia diperlakukan oleh orang lain, di negeri mana dia sekarang berada, subur apa tidak negeri itu, bagaimana dia bisa pulang, apakah aku bisa berjumpa lagi. Itu luar biasa. Nabi Yakub sadar itu. Karena pertama, Nabi Yakub tahu dari mimpi anaknya, dan mimpi ini pasti akan menjadi kenyataan, bahwa akan datang hari di mana dia didudukkan oleh Yusuf di atas singgasana bersama istrinya, bibi Nabi Yusuf. Karena Nabi Yakub menikah dengan adiknya ibu Nabi Yusuf setelah kematian ibu Nabi Yusuf, dan saudara-saudaranya akan tunduk sujud hormat kepada mereka. Itu arti mimpi Yusuf di awal. Itu pasti menjadi kenyataan. Artinya Yusuf tidak mungkin mati sampai takwil mimpi itu dapat terwujud secara nyata. Yang kedua adalah ketika saudara-saudara Yusuf datang di malam hari menangis, bercerita bahwa Yusuf dimakan oleh serigala dan membawa baju yang penuh dengan darah, mereka lupa akan satu hal, merobek-robek baju itu. Jadi serigala paling bijaksana itu adalah serigala yang membunuh Nabi Yusuf. Dia bunuh Yusuf, dia makan Yusuf, tapi bajunya tidak dia robek. Jadi mungkin dibuka pelan-pelan. Begitulah kriminal. Kejahatan tidak mungkin datang dengan sempurna, pasti ketahuan. Semua kriminal itu pasti ketahuan. Nembak ajudan sendiri ada celah, akhirnya ketahuan. Curang di pemilu pasti akan ketahuan. Korupsi pasti akan ketahuan. Tidak mungkin kriminal terjadi di atas muka bumi ini secara sempurna. Maka takutlah kepada Allah, lalu takutlah, pasti akan tahu orang. Udah masuk waktu Isya ya. Ini baru satu fakta dari kisah Nabi Yusuf ya. Kita bahkan belum memulai kisahnya. Insya Allah setelah Isya saya tambah sedikit aja dari fakta pertama dari kisah Yusuf ini. Bahwa fakta pertama dari kisah Yusuf itu betapa besarnya
peran Nabi Yakub selaku ayah dalam perjalanan hidup Nabi Yusuf alaihissalam. Yang terakhir kelihatan bahwa ketika Nabi Yusuf meminta saudara-saudaranya untuk membawa saudara seayah mereka di ayat ke 78 kalau tidak salah, bukan, ayat ke 36 mungkin. Bentar. Bukan. Jadi Nabi Yusuf bertanya kepada mereka, kalian ini, ayat ke-59. Walamma jahazahum bijahazihim qala tuni bi akhin lakum min abikum ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin. Nabi Yusuf itu meminta kepada saudara-saudaranya untuk mengajak serta saudara seayah mereka atau saudara kandung Nabi Yusuf alaihissalam. Baru Nabi Yusuf akan memberikan bahan makanan bekal kepada mereka. Jadi Nabi Yusuf membuat aturan, setiap orang itu tidak boleh mengambil lebih daripada yang bisa dibawa beban oleh satu kendaraan. Setiap orang itu jatahnya satu, dan aku tidak akan kasih. Artinya Nabi Yusuf, terjadi dialog antara Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya itu tentang keluarga mereka. Gimana ayah kalian? Oh, ayah kami sudah tua. Berapa orang kalian bersaudara? Apa cuma 10 orang ini? Oh enggak, kami punya saudara lain ibu, satunya sudah meninggal gitu, satunya lagi di rumah bersama ayah, jaga ayah kami yang sudah tua. Kata Nabi Yusuf, kalian tidak akan diberikan. Kalau datang sekali lagi, aku tidak akan berikan makanan kecuali kalian datang dengan itu. Nabi Yakub adalah seorang yang cerdas. Nabi Yakub tahu bahwa ini adalah pesan tersembunyi, bahwa raja yang memerintahkan anak-anaknya untuk membawa saudara mereka itu pasti Yusuf. Sebab kalau tidak ada hubungan antara raja itu dengan mereka, apa pedulinya sang raja mau kasih atau tidak? Tapi harus bawa saudara mereka yang seayah lain ibu itu. Bukti Nabi Yakub tahu adalah ketika saudara kandung Yusuf atau Bunyamin ini ditahan oleh Nabi Yusuf, dia berkata, kalian cari kabar, ya baniya idhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi. Anak-anakku, kalian cari kabar tentang Yusuf dan saudaranya. Tahassasu adalah bentuk positif dari tajassasu. Tajassus artinya memata-matai untuk keburukan, tapi tahassus memata-matai untuk kebaikan. Kalian cari kabar tentang Yusuf dan tentang saudaranya Bunyamin. Makanya Nabi Yakub memerintahkan anak-anaknya untuk masuk Mesir dari banyak pintu. Jangan masuk Mesir dari satu pintu. Di antara hikmahnya, pertama memang agar tidak terjadi ain, sakit karena pandangan mata. Sebab anak-anak Nabi Yakub ini ganteng-ganteng semua. Jangan menarik perhatian, tiba-tiba datang dari satu pintu, siapa ini 11 orang, semuanya gagah-gagah itu. Jadi untuk menghindari itu, juga untuk mengatur skenario agar Bunyamin masuk berjumpa dengan Yusuf tidak waktu bersamaan dengan saudara-saudaranya yang lain. Jadi ketika mereka sudah sampai di Mesir, yang paling tua berkata, ayah kita menyuruh kita untuk masuk dari pintu berbeda-beda. Oke, kalian pilih pintu yang berbeda-beda. Bunyamin paling kecil, Bunyamin masuk dari sini, Bunyamin tidak masuk. Dan benar Bunyamin yang datang pertama kali kepada Yusuf, sampai pertama kali kepada Yusuf, sehingga Yusuf sempat untuk berbisik kepada Bunyamin, jangan takut, aku ini saudaramu. Jadi begitu peran Nabi Yakub alaihissalam dalam kisah ini. Saya tambahkan satu lagi fakta dalam kisah Yusuf, dalam surah Yusuf ini adalah, rupanya seluruh cerita di dalam kisah Yusuf ini adalah kisah dia sebagai manusia biasa. Artinya Anda jangan berkata bahwa
Nabi Yusuf kan bisa sabar begitu karena dia nabi. Nabi Yusuf bisa tidak tergoda kan karena dia nabi. Jangan. Seluruh kisah di dalam surah Yusuf itu, Yusuf sebagai manusia biasa. Artinya tidak ada cerita tentang wahyu, tidak ada cerita tentang kerasulan, tidak ada cerita tentang mukjizat. Kemampuan Nabi Yusuf untuk menakwilkan mimpi memang mukjizat. Tetapi hal yang serupa juga bisa Allah berikan kepada hamba-hambanya yang lain non-nabi. Banyak orang diberikan kemampuan untuk dapat menafsirkan mimpi. Banyak dari kalangan tabi'in, dari kalangan sahabat, banyak sekali yang dapat lakukan itu. Ya, terkenal kita baca Muhammad ibn Sirin, kemudian Hasan al-Basri juga punya kemampuan itu. Ya, dan para ulama-ulama banyak yang memiliki kemampuan itu. Sebab cerita Yusuf sebagai nabi itu Allah jelaskan di dalam surat Ghafir ayat ke-34 ketika Allah berfirman, walaqad ja'akum yusufu min qablu bil bayyinat fama ziltum fi syakkim mimma ja'akum bih hatta idza halaka qultum la yab'atsallahu min ba'dihi rasula kadzalika yudhillullahu man huwa musrifun murtab. Ini cerita Nabi Yusuf sebagai nabi, sebagai rasul. Tapi kisah yang ada di dalam surah Yusuf murni kisah Yusuf sebagai manusia biasa seperti kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah saya mohon maaf. Sampai jumpa insyaallah pertemuan di bulan depan. Kita mulai ulik kisahnya, menarik sekali. Kenapa Allah buka dengan ini? Kenapa dialognya begini? Itu indah sekali ya, insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.